Betul sekali. Apa kabar Anda semua ada di rumah? Senang sekali saya Karo. Oh, di sore hari yang terik ini saya menjumpai Anda di acara Rumpi. Ya, tadi kita sudah dibuka dengan 3 berita terpanas. Berita yang paling panas barangkali, yang lebih panasnya ada di dunia maya itu adalah mengenai kemenangan Angel Peters. Tapi saya setuju sama Angel Peters bahwa ya dia menganggap ini pasti ada hikmahnya begitu ya, karena ketika muncul nama Angel Peters ramai diberitakan, banyak orang bertanya-tanya, Angel Peters yang mana sih? Oh, ternyata Angel Peters penyanyi cilik dulu, sekarang sudah gede dan suaranya memang betul-betul bagus begitu ya. Oh, thank you, kamu ya. Ada lagi sebetulnya yang lagi panas banget diperbincangkan, ini paling ini menimbulkan berbagai kritikan dan amarah gitu ya. Ini banyak menerima hujatan sekali. Tapi bukan artis. Beras. Beras plastik. Ya, udah pernah dengar belum? Kalian udah ngecek belum kalau makan nasi itu? Nasinya beneran atau terbuat dari plastik? Iya, jadi ternyata bukan sekedar operasi plastik sekarang yang marak ya, beras aja plastik. Ini hasil tes ternyata beras itu memang plastik ya. Nah, ini membuat marah kenapa? Karena ini kan berbahaya sekali kalau dikonsumsi bagi kesehatan ya, karena ini sifatnya karsinogenik, bisa menyebabkan racun dan memicu kanker gitu. Dan itu susah dibedakan katanya karena bentuknya sama, kecuali kalau kita memperhatikan treatment-treatment tertentu seperti kalau direndam itu banyak yang ngapung-ngapung ya, kemudian kalau dibakar dia gosong jelas, kemudian kalau dimasak baunya berbeda. Jadi kalian siapa di sini yang masak nasi? Oh, Mpok Eli masak nasi? Saya kok nggak percaya kalau Mpok Eli masak nasi. Hah? Ya ini kemarin juga banyak di daerah Bekasi, ada lagi di daerah Bogor yang mengadukan bahwa mereka membeli beras yang ada campuran plastiknya, dan ini diduga beras ini diimpor dari mana? Tiongkok ya. Oke. Nah, ini di Indonesia. Sementara itu di India juga ada kasus yang serupa, yaitu kasus aspal asli dicampur palsu. Kalau ini lebih parah lagi, yaitu susu formula untuk bayi yang dicampur dengan bubuk deterjen. Ini dia ya, wabah beras plastik belum tuntas, kini muncul susu bubuk campur deterjen. Ini ditemukannya di India. Kabarnya ini juga adalah barang yang diimpor gitu dari Tiongkok juga. Ya, mudah-mudahan ini tidak masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi buat saya sama seperti Angel Peters mengatakan pasti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah gini. Nah, ini saatnya ya, ibu-ibu berusaha keras untuk mengafirmasi dirinya supaya air susunya lancar. Jadi tidak perlu susu begituan untuk bayi ya. Jadi air susu asli, Bu. Begitu ya, bukan terbuat dari plastik. Saya asli. Asli orang Indonesia maksudnya. Kedatangan seorang tamu. Nah, ini juga berbicara mengenai masalah beras, susu. Ini yang paling resah terutama adalah ibu-ibu gitu yang harus memilih bahan-bahan untuk keluarganya. Ini satu ibu ini juga resah karena dia menghadapi sengketa perebutan hak asuh anak. Sudah ada tamunya hadir di sini karena dia menikah dengan seorang pria berkebangsaan asing gitu ya. Sehingga kalau terjadi perebutan anak itu takutnya anaknya dibawa ke negeri asing dan tak kembali, dan dia tidak susah bertemu lagi begitu. Langsung saja kita panggil, inilah Anna Jaikoto. Aku pikir kamu sedang hamil. Baru melahirkan. Oh, luar biasa, baru melahirkan, bentuknya udah kayak begini. Waduh, bener nih. Berapa bulan bayinya? Enggak, udah 4 bulan sih. Oh, udah 4 bulan, tapi untuk ibu baru melahirkan oke banget loh. Oh, push up dong. Oh, push up terus ya. Oke, plank terus. Tahan. Okay. Ada berita apa dari Anna Jaikoto? Kita lihat dulu rangkumannya berikut ini. Dan suamimu tahu kamu sudah menikah lagi waktu itu lagi hamil. Iya, lagi hamil. Lalu dia mengajukan gugatan itu lagi. Jadi isi gugatannya itu
karena tergugat sudah menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya. Oh, itu kata siapa dia bisa begitu? Emang ada di putusan pengadilan bunyinya kalau kamu menikah lagi gugur putusannya? Kalau gitu janda-janda pada nggak kawin dong. Iya makanya nggak boleh ya kan? Iya, nggak enak kan? Jadi argumentasi dia seperti itu. Iya. Oh, kenapa sih dia masih cinta sama kamu ya? Makanya posesif banget kamu nggak boleh nikah lagi. Tanya dia dong. Dia. Kenapa maksudnya apa itu pemicunya atau sebetulnya apa sih? Ada pemicunya kah? Bingung, saya sendiri juga bingung ya, karena setelah menikah pun saya meminta suami saya yang sekarang untuk, saya cukup berterima kasih dengan suami saya sekarang. Ini orang bule juga nih? Ini boleh juga. Cucok. Kalau ini berkebangsaan mana? Kalau ini dia berdarah Belanda tapi warga negara Australia. Lagi jauh, dia lagi di Papua. Halo sayang. Ya ampun, mancanegara banget sih ya. Warga negaranya Australia, orang Belanda. Belanda. Okay. Jadi di Papua ngapain? dia kerja. Dia kerja. Kenal sama suaminya Bella Sophie nggak di Papua? Aduh, dari sana ya? Enggak, di bisnis katanya di sana ya. Pengusaha kontrak. Jauh ya hubungannya. Rumpi banget emang. Rumpi. Oh, lagi bekerja di Papua memang. Iya, jadi beliau di sana 10 minggu kerja, 5 minggu off gitu. Jadi kita berdua sama anak selalu ditinggal sama 10 minggu. Oh, oke. Jadi kamu menghadapi gugatan ini ya paling tidak kebanyakan sendiri ya, suaminya karena ada di Papua. Iya, benar. Jadi beliau cuma mensupport by phone, tapi sedih juga. Dia sedih, artinya gini loh. Kita menikah baru tahun lalu, dari tahun lalu sampai sekarang menikah tuh isinya tuh bukan about us. Kita nggak pernah berantem secara suami istri, berantemnya mengenai yang itu terus tuh, yang si Mark itu. Si itu. Gitu. Jadi kalau dibilang apa pemicunya saya bingung, karena setelah menikah saya pun pindah ke tempat tinggal satu apartemen dengan beliau. Dengan si Mark ini. Jadi dia di tower A, saya di tower C, dengan tujuan biar anak saya itu mobilenya gampang. Oh, jadi ini yang memutuskan adalah kamu dan suami yang sekarang? Iya, untuk supaya hubungan tetap dekat gitu ya, iya, anak dan bapaknya? Iya dong, saya dari awal juga saya tidak mempersulit dia untuk ketemu anaknya. Jadi saya sangat bingung gitu. Apalagi semenjak saya hamil dan melahirkan, memang si Alfi lebih banyak ke dedinya. Karena saya kan nggak bisa lari-lari, karena ada baby ya kan. Jadi saya bingung juga kenapa digugat, jadi ya saya bingung. Makanya waktu kita dimediasi, dia bilang alasan dia ya diisi gugatan beliau adalah karena saya menikah lagi maka gugurlah hak asuh saya. Bunyinya gitu karena kamu nggak bisa lari-lari itu tadi. Tega juga ya. Nah, nggak sebenarnya kalau si bapaknya itu sendiri, apakah dia memang tinggal di sini untuk lama atau ada rencana kembali ke Amerika atau bagaimana? Enggak ngerti ya. Nggak ngerti. Tapi ada ketakutan kamu nggak bahwa kalau hak asuh itu jatuh ke tangan bapaknya, kemudian dia pergi ke Amerika, kamu lebih susah bertemu dengan? Saya yakin semua wanita Indonesia yang pernah menikah sama orang luar dan akhirnya berpisah dan punya anak, pasti mereka akan takut ya kalau anaknya akan dibawa, pastilah itu. Nah, ini kamu kawin sama bule lagi? Ya, gimana dong? Enggak ada ketakutan yang sama, apakah ada atau bagaimana? Waduh, saya cukup lama, maksudnya single juga cukup lama. Saya pisah fisik kan juga udah 5 tahun dengan mantan, jadi cukup lama. Nah, yang sekarang ini mungkin lebih berani untuk melamar saya. Melamar ya, jadi resmi. Ya, cepat gitu ya. Ini ada artikel ya, gugat hak asuh anak ex suami Ane Jokoto pencemburu. Begitu tulisannya. Apa iya dia cemburu? Nggak ngerti. Waktu kamu menikah lagi, dia tahu? Iya, tahu dong. Kalau nggak tahu nggak mungkin dia masuk ke gugatan, bukan? Iya, maksudnya dia tahunya jangan-jangan baru-baru itu aja. Setelah kamu hamil baru dia tahu, jangan-jangan. Pasti dia tahu karena kan anak saya kan ikut waktu saya menikah. Otomatis kalau dia pulang ke dedinya pasti tahu. Cerita gitu ya. Pasti. Ini ada bila mantan tak kembalikan anak, Ane Jokoto lapor ke Interpol. Ini adalah bulan Desember tahun 2014. Ini apa yang terjadi sih sebetulnya? Sempatkah dibawa pergi waktu itu? Ya, jadi kan saya inkrah ya. Inkrah cerai itu kan tahun 2013 bulan Mei. Di situ gugatan cerai saya diterima dan hak asuh juga saya menang gitu ya. Artinya secara hak asuh jatuh ke tangan ibu ya. Nah, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 anak saya
seperti biasa ikut bapaknya bagi-bagi waktu lah ya. Kalau saya sibuk syuting, saya kasih dedinya. Kebetulan memang tahun 2013 tuh saya sangat sibuk, saya ada sempat satu stripping, malah lebih banyak ke dedinya sebenarnya. Jadi sebetulnya pada saat setelah bercerai tidak ada permasalahan sengketa mengenai hak asuh anak. Tidak ada. Nah, akhirnya dia menggugat. Nah, saat itu dia punya planning membawa anaknya ke Amerika untuk holiday, Christmas dan New Year. Jadi waktu itu bulan Oktober dia minta izin, saya berikan sudah tanggal 7, terus tanggal 17 dia memberi email bahwa tiket ke Amerika sudah confirm. Tanggal 30 saya terima gugatan dari pengadilan. Jeder gimana itu? Kayak di sambar geledek dong. Waduh, saya lagi yang ada di otak saya adalah ya Allah, ini saya lagi hamil. Apakah karena waktu saya cerai pun prosesnya lama, ada 10 bulan. Jadi langsung flashback, apakah saya akan menjalani ini lagi di saat saya kehamilan? Bagaimana nanti kalau saya melahirkan? Nah, jadi saat itu sempat udah berjalan setengah jalan sidang. Saya tetap kekeh, saya bilang sama Pak Hakim, maaf Pak Hakim, saya tetap tidak memberikan izin anak saya karena anak saya masih di bawah gugatan. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Lalu apa yang terjadi saat ini gitu ya? Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah masih dalam proses gugatan, pengadilan, atau sudah ada islah di antara keduanya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tadi ceritanya Ana adalah pada bulan apa itu tadi? Oktober ya? Oktober sempat menggugat hak asuh anak, kemudian tidak diizinkan pergi berlibur. Akhirnya si Mark ini mencabut gugatannya dan pergi berliburlah mereka. Pergilah mereka. Begitu pulang ke Indonesia lagi, dimasukin lagi gugatannya. Jadi ada jeda ya antar gugatan supaya bisa berlibur ke Amerika. Ternyata. Jadi dia betul-betul tidak pernah hilang dari kehidupanmu ya, sesungguhnya si Mark ini ya. Bisa nggak disulap bin salah binting gitu. Kita tolong Pak Tarno, benar. Mana panggil dong. Nah, sekarang kita akan dudukkan Annette Djokoto ini di kursi fitnah atau fitnah atau fakta Annette Djokoto bahwa kamu sukanya bule-bule brondong. Kasian ya. Masa kalah sama tante-tante ini? Kenalnya di mana sih sama suami yang sekarang? Kenalnya itu sih sebenarnya udah 3 tahun yang lalu sekali ketemunya dikenalin, terus udah nggak ketemu lagi, terus pas saya sudah pisah, kayaknya beliau nggak bisa kepikiran, nggak bisa melupakan gitu ya. Nah, pertanyaannya kamu pakai susuk apa sih? Ini lucu banget anaknya. Apa? Asli udah bosan. Kamu mau yang mana? Oke, baik. Annette Djokoto, fitnah atau fakta? Bahwa sesungguhnya mantan suami kamu itu terlalu posesif sama kamu bahkan setelah kalian bercerai. Betulkah? Itu bukan pertanyaan buat saya. Buat dia? Harusnya buat dia dong. Tapi dia kelihatan posesif nggak sih? Masih mengintai, mungkin memantau, komen-komen. Ih, kamu kok gitu sekarang? Iya, kalau saya berpikir kayaknya ada CCTV ini di kepala saya ditempelin kayaknya. Kayaknya tahu aja. Oh, dia tahu aja segala yang terjadi dengan dirimu? Iya. Contohnya? Apa ya? Waktu kamu deket sama si suami sekarang, dia tahu? Enggak juga, pokoknya apa aja tahu gitu. Besar saya lagi kemana tahu. Oh, dia tahu? Iya. Intel itu. Prosesor. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Bahwa gugatan hak asuh anak ini adalah bentuk balas dendam mantan suami kamu karena merasa cemburu terhadap pernikahan kamu yang baru. Fitnah atau fakta? Tanya dia dong. Kamu sebenarnya waktu kamu menikah kamu undang nggak dia? Enggak. Nah, itu dia masalahnya kayaknya. Karena di kampung. Di kampung? Iya, maksudnya di Pontianak. Oh, menikahnya di situ. Iya, benar. Kalau sama yang pertama nikahnya di?
Sama. Di kampung juga? Iya. Oh, Pontianak. Pasti. Nggak ada susuk-susuknya di Pontianak. Habis kayaknya nggak bisa move on gitu ya. Fitnah atau fakta, Ana Jokoto? Kamu takut kehilangan hak asuh anak karena kamu merasa memiliki sebuah kelemahan yang bisa membuat kamu kalah di persidangan. Fitnah atau fakta? Fitnah dong. Oh, fitnah ya. Fitnah dong. Oh, jadi kamu nggak takut kalaupun dia mengeluarkan foto-fotomu yang Yang mana? nggak tahu yang mana? Yang posenya gini-gini deh. Yang mulutnya agak moyang-moyang dia gitu-gitu. Yang zaman dulu. Zaman dulu. Itu belum punya anak ya? Itu belum. Dan itu pun juga sebelum menikah dengan dia. Tapi itu dijadikan senjata sama dia. Iya. Oke, kamu ada rasa was-was nggak kalau senjata itu berhasil digunakan? Saya nggak pernah takut karena kan sebelum menikah kan beliau juga udah tahu bahwa saya adalah Ani Jokoto yang sudah pernah jadi cover majalah, pernah main film ya. Kamu jadi cover majalah itu, kamu kenal nggak sih sama yang namanya RA itu? Iya, yang RA lagi. RA itu siapa? Raden Ajeng Kartini? Itu yang kemarin ketangkep itu loh, soalnya katanya dia itu biasa jadi talent untuk merekrut model-model untuk tampil di majalah pria dewasa. Kagak laku kayak begini. Masa sih? Kagak laku. Masa sih lagi? Zaman dulu. Kagak laku. Zaman dulu juga kagak laku. Kagak laku. Yang laku tuh kayak gini-ginian nih. Yang laku. Kayak gini nih yang laku. Kayak gini. Serius, kamu sering gak sih digoda-godain cowok hidung belalang? Aduh melala. Oh itu pastilah ya kalau kayak. Pasti. Oh ya pasti. Saya jadi dalam perjalanan karir itu pastilah ada. Jadi kamu kenal nggak sama si RA ini? Nggak tahu, orang di TV ditutup mukanya. Oh, dia tuh sebenarnya ada panggilannya, depannya O, Jadi belakangnya A. Jadi O, A. Jadi nggak tahu. Nggak pernah ketemu sama dia ya? Nggak tahu ya, mungkin Kamu kalau nggak kebayang itu orangnya siapa? nggak sama sekali karena tidak bermain di situ. Oh, dia bermainnya di berondong bule. Nggak suka ya kayak gitu-gitu ya. Fitnah atau fakta Ana Jokoto? Bahwa kamu takut hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suami kamu karena dia selama ini juga tidak pernah memberi nafkah untuk anak kamu. Nah, atau fakta? Kalau tidak memberi nafkah itu fakta. Fakta. Kalau takutnya? Fakta juga dong. Oh, dua-duanya sama ya? Pasti dong, takut kehilangan. Di mana sih ibu yang pernah melahirkan anaknya pasti takut akan kehilangan. Pasti, dong. pasti. Itu pasti. Loh, kenapa mantan suami nggak pernah memberi nafkah? Kan harusnya ada tuh pada saat diputuskan perceraian nggak ada. Tuh harus dia wajib tunjangan dan lain sebagainya. Jadi waktu cerai itu memang saya tidak bisa membuktikan slip gajinya dia. Karena kan saya memang orangnya nggak pernah mau, gaji lu berapa sih? Dia kerja apa sih itu orang? Dia punya, waktu itu dia punya perusahaan penerbit buku. Jadi saya nggak pernah tanya, gaji kamu berapa sih? Mana sih gaji? Nggak pernah begitu saya. Kalau sekarang? Sekarang nggak juga. Ya Makanya, kamu nggak, jadi gini loh. Jadi ngompor ini emang ya. Artinya gini loh, saya cuma berpikir mungkin saya tipe orang yang sangat mandiri, sangat independen. Jadi nggak pernah mana gitu. Nah, jadi waktu di pengadilan saya tidak bisa membuktikan ke pengadilan berapa gajinya dia. Jadi dia nggak wajib untuk memberi tunjangan Karena di keputusan tidak disetujui tuntutan saya untuk tunjangan tidak disetujui. Jadi dia nggak pernah kasih ke kamu gitu, atau ke anaknya mungkin langsung dia kasih nggak? Tidak juga? Ke saya tidak. Kalau beliau sih cuma bayarnya ke sekolahan. Oh, tapi dia bayar sekolah. Tapi cuma langsung ke sekolahan. Tapi untuk anak saya makan apa gitu tidak ada. Tidak ada. Tapi begitu kamu menikah, dia langsung mengajukan gugatan untuk mengambil alih hak asuh anak. Iya. Oh, baiklah. Tepuk tangan dulu dong untuk Ana Jokoto. Silakan duduk lagi. Silakan diambil lagi nih kursinya. Aduh. Berat banget nih, lama-lama aku berotot loh. Iya. Nggak masuk ke, nggak ke shoot tadi pas ngambil ya Indri ya. Oke, sekarang kita
minta Anda Jokoto untuk melihat foto, kemudian dari foto yang ia lihat itu, coba tolong kamu deskripsikan perasaan kamu ketika kamu melihat foto ini. Dan inilah foto yang pertama. Ya, apa perasaanmu kalau melihat foto ini? Ya, saya sudah janji sama suami saya, stop to cry. Sudah hampir 5 tahun saya berjuang untuk anak saya Afi. Sampai suami saya yang sekarang bilang, namanya Aaron ya, dia sampai bilang, please don't cry again. Cukup. Tapi kembali lagi, siapa lagi sih perempuan tidak akan sedih ya? Ya. Benar nggak, Mbak? Betul. Benar? Benar. Campuran antara sedih dan rasa cinta, itulah air mata yang keluar. Sebetulnya bukan semata-mata menangisi ya. Oh iya. Tapi kasih sayang yang luar biasa. Iya. Oh, si ganteng sekali ya. Ini saya yang foto tuh dia pakai apa, ada burung di situ, lagi ada acara ulang tahun, jadi ada sulap-sulapan. Aduh, ganteng banget sih. Dia pasti nice banget anaknya. Iya, he's very ya. Ini foto yang terakhir. Oh, ada ininya apa? Lesung pipitnya. Nah, ini ada babynya yang kecil, perempuan ya. Oke. Hanya. Nah, dua-duanya tapi sekarang sebetulnya masih dekat sama kamu ya, masih ada di bayi Julian, masih ada. Ada, iya. Ada. Kamu bagaimana menjelaskan kepada siapa namanya ya? Afi. Panggilannya Afi. Apa menjelaskan pada Afi mengenai apa yang terjadi dengan bapak ibunya? Cukup panjang ya. Jadi ini kan bukan perjalanan yang baru setahun 2 tahun. Ini kita pisah juga udah lama banget. Jadi untuk awal-awal pisah pun Afi selalu bertanya kenapa. Sampai akhirnya saya juga ada teman menyarankan untuk datang ke psikolog ya, biar saya ada panduan untuk menyampaikan ke anak, memberi pandangan, memberi bahwa saya suka bilang sama Afi nggak usah khawatir, Afi jangan sedih, Afi tidak akan kehilangan kasih sayang mami, Afi tidak akan kehilangan kasih sayang Dedi. Jadi Afi seharusnya lebih bahagia karena nanti kalau mami menikah, Afi punya satu family, nanti kalau Dedi menikah, Afi punya satu family. Jadi ada 2 family yang sayang sama Afi. Saya selalu bilang seperti itu. Tapi benarkah bahwa Dedinya berjanji tidak akan menikah lagi demi Afi? Itu isi gugatannya. Salah satu isi gugatan. Jadi ada satu alenia yang isinya dia bilang bahwa dia berjanji atau kayaknya seperti berjanji ya, tidak akan menikah lagi dengan wanita lain sehingga tidak terbagi kasih sayang ke wanita lain dan anak lain. Jadi saya nggak boleh nikah juga kamu. Oke, apa ada pertanyaan dari Afi apa sih yang buat seorang ibu tuh menohok sekali? Pernah nggak dia bertanya sesuatu yang buat kamu sedih banget ya? Sedih banget. Mungkin sesuatu yang udah nggak mungkin ya. Saya pikir hampir semua, saya juga punya beberapa teman yang kita pasti punya teman-teman lah ya yang berpisah. Pasti anaknya pengen kembali lagi dong, gitu kan. Jadi itu memang dia suka sedih dengan ekspresinya. Tapi saya selalu pasti bilang, Afi maaf, itu tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Kalau Afi sedang menyaksikan saat ini, Ana, bagaimana kamu mengatakan besarnya cintamu buat Afi? Afi sayang, suatu saat nanti, di saat Afi besar, di saat Afi mengerti, Afi akan tahu betapa besarnya cinta mami kepada Afi. Afi juga masih ingat kan dulu bagaimana mami membesarkan Afi, memberi makan, mami ajarin berenang semua. Dia masih selalu ingat. Mami always love you. Apapun nanti yang terjadi, mami akan selalu sayang sama Afi. I love you, nak. I love you. Oh.
Nah, Afi pasti selalu ingat-ingat ya, dia ingat masa-masa kecilnya. Oh ingat sekali dia, karena kan saya itu kan menyusui 2 tahun. Oh, Jadi Afi itu adalah anak ASI sangat-sangat eksklusif. sampai 2 tahun ya. Jadi waktu pusing-pusing ibu-ibu mengenai apa susu formula bercampur dengan melamin atau apa. segala macam, itu saya nggak pernah worry karena memang Afi adalah anak ASI selama 2 tahun. Dan Afi itu karena dulu saya seorang perenang, saya tuh suka berjanji anak saya itu harus jago berenang ya. Jangan jago, nggak perlu jago komputer, yang paling penting berenang. Karena berenang itu bagi saya itu sangat perlu buat anak karena untuk safety. Oh iya, Iya dong. Harus main air biasanya. Main air, apa banjir, apa dia main di kolam renang, nyemplung ya. Jadi waktu itu memang jadi umur 6 bulan tuh Afi udah saya latih berenang, sehingga umur 4 bulan itu alhamdulillah Afi udah dapat gold medali emas. Umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Luar biasa ya. Nah, ini kalau mantan suami kamu nonton, kamu mau ngomong apa sama dia? Nggak mau. Itu aja. Kenapa nggak mau ngomong? Nggak mau. Hah? Cukup menyakitkan. Oh, cukup menyakitkan. Iya. Jadi sekarang pun kalau ketemu dia juga nggak ngomong? Nggak mau. Nggak ngomong? Lihat juga enggak. Dia juga enggak. Sudah oke. Situ oke begitu Oke. katanya. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No secret. Nah, pemirsa, saya punya tamu satu lagi. Tamu satu lagi ini juga mengaku sebagai salah satu korban dari Vicky Prasetyo. Kamu Tapi bukan saya ya. bukan ini. Kamu Saya makhluk paling jauh dari. kamu pernah kenalan nggak sama Vicky Prasetyo? Enggak. Nggak ya. kenal, Artis papan atas katanya gitu. Penggilingan. Nah, enggak. Kita ingin tahu seperti apa sih kisahnya begitu ya. Ini ada seorang ibu namanya Ibu Eni begitu ya, mengaku bahwa dirinya pernah dipinjami uang oleh Vicky Prasetyo senilai puluhan juta rupiah, tetapi ketika Vicky ditagih dia mengelak semuanya gitu ya. Seperti apa kisahnya? Coba inilah rangkumannya untuk Anda. Vicky Prasetyo kembali menjadi berita. Satu lagi perempuan meminta pertanggungjawaban Vicky untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjam Vicky selama ia berada di penjara. Eni mengenal Vicky ketika tiba-tiba Vicky menelpon dan meminta pertolongannya dari balik bilik penjara. Karena iba, Eni pun memberikan sejumlah uang untuk biaya kebutuhannya. Eni mengaku dikenalkan Vicky kepada seluruh keluarga besarnya, termasuk nenek Vicky Prasetyo, dan menjadi akrab dengan mereka. Eni yang sudah bersuami itu pun tak luput dari bujuk rayu dan kata-kata manis Vicky yang terekam dalam percakapan SMS dan BBM. Menurut Eni, Vicky bahkan meminta Eni untuk menceraikan suaminya. Namun Eni menolak lantaran ia menolong Vicky semata karena iba. Eni pun mengaku mengalami perlakuan yang membuatnya trauma dan syok dari Vicky Prasetyo ketika ia menjenguknya di penjara. Vicky pun kerap berperangai kasar apabila Eni tidak memberikan uang yang dimintanya. Setelah Vicky keluar dari penjara, ia mengelak pernah meminjam uang kepada Eni. Menurut penuturan Eni dan suami, Emma Fauzia pernah menawarinya uang dan meminta mereka tidak lagi mengganggu anaknya. Demikian, itu kurang lebih rangkumannya dari kemarin saya berbincang-bincang dengan Ibu Eni, dan di sini juga sudah hadir ini pengacaranya Pak Muara Karta ya. Rencananya akan menjadi kuasa hukum Ibu Eni juga. Dan ada Ibu Eva dan suaminya Pak Dr. Suganda yang memberikan dukungan moral begitu ya, karena memang merasa sama-sama mengalami hal yang kurang lebih sama ya, Bu Eva. Baik, berilah tepuk tangan inilah Ibu Eni dan suaminya Bapak Dery. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya. Kabar. Terima kasih sudah hadir Bu Eni. Sama-sama. Ya, Pak Dery. Ya, silakan. Alhamdulillah baik. Baik. Nah,
itulah tadi kurang lebih gambaran kisahnya begitu ya. Nah, saya ingin tanya nih kepada Pak Dery. Apa sih kemudian yang memicu kemudian Ibu Eni dan Pak Dery memberikan support juga untuk kemudian membuka ini semua dan mengajukan gugatan? Ya. Alhamdulillah, karena istri saya ternyata masih istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah karena istri saya pandai, smart, dia tangkap semua, record semua, komunikasi baik via BBM sama SMS. Makanya saya mempelajari, menganalisa semua. Ternyata istri saya hanya dipengaruhi. Hanya dipengaruhi. Dipengaruhi dan dimanfaatkan. Dan dimanfaatkan. Betul. Okay. Dengan apa yang saya pelajari, dia melakukan tipu daya. Oh, tipu daya. Tipu daya seperti apa sih kalau menurut Pak Dery yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo itu? Ya modusnya sama Mbak. Gimana? Seperti yang lain-lain. Gimana? Ya kan? Tipu dayanya ya asmara. Asmara? Nah itu dia. Asmara gimana maksudnya? Diberi janji apa barangkali? Bu Eni bisa cerita. Diberi janji apa sih Bu Eni? Ya, kalau aku sih untuk dia seperti itu ya, cara dia bicara seperti itu aku sudah tahu sih, sudah tahu kan Vicky kan gimana orangnya, udah terkenal bagaimana gitu. Jadi aku juga hati-hati mengenali seorang Vicky Prasetyo ini. Jadi aku kalau dia ngomong begini aku juga kadang-kadang mikir juga kok begini ya dia gitu. Jadi aku pikir lah ini ikutin aja lah gitu ya, mau dia janji kayak gimana, mau gimana dah. Nggak dipikirin sebetulnya. Jadi di dalam benak sebetulnya Bu Eni sadar ini modus begitu. Iya. Tapi ternyata masih juga istilahnya terperdaya hingga meminjamkan uang. Iya. Apa sih kenapa Ibu sampai bisa istilahnya bisa akhirnya menuruti kemauannya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Vicky? Di awalnya sih karena aku empati, prihatin sama dia gitu ya, kasihan gitu karena posisinya kan di penjara gitu. Terus dia juga bilang nggak ada yang bantu di penjara waktu itu. Jadi aku nggak ada yang bantu, katanya kamu bantu dong gini-gini katanya. Ya kan aku sebagai manusia yang gimana sih kalau di penjara itu seperti apa sih gitu ya kan. Jadi ya itu aku Iba belas kasihan gitu. Okay. Nah, Pak Dery tahu bahwa Bu Eni ini dihubungi oleh Vicky Prasetyo meminta pertolongan, tahu? Sangat tahu. Sangat tahu. Pak Dery memberikan izin kemudian Ibu Eni untuk bertemu itu pertimbangannya apa sih Pak Dery? Pertama saya menghargai tetangga ya, karena kan tetangga artinya dia datang ke sana itu kan datang dengan temennya tetangga. Dia tidak ada inisiatif sama sekali sebetulnya. Oh, diajak tetangganya. Tetangganya kenal sama Vicky. Iya. Oh, begitu. Awalnya begitu. Kemudian diberikanlah nomor BBM. Itu satu. Yang memberikan nomor BBM siapa? Temennya dia. Ke Vicky. Ya, kebetulan suaminya di penjara juga. Oke, jadi salah satu temennya. Jadi kenalnya lewat tetangganya. Betul. Pak Dery dan Bu Eni, karena kebetulan suaminya tetangga ini ada di penjara juga. Temenan sama Vicky, kemudian kenalan sama Vicky, lalu semua itulah bermula. Nah, apa yang membuat Pak Dery kemudian udah tahu kan Pak, Vicky itu beritanya seperti apa? Kemudian memberi izin apa sih sebetulnya? Mungkin ada harapan atau ada apa yang pertimbangannya? Sebenarnya sih ya boleh-boleh saja istri saya bergaul sebatas barangkali nantilah ke depannya ya Vicky di penjara ada perubahan sikap, ada perubahan apa yang suatu saat barangkali dia artis ke depan, siapa tahu kan dia bisa berteman karena kan saya orang media juga, media advertising di periklanan. Istri saya juga bekerja juga freelance di media advertising juga, jadi bidang komunikasi lah, jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi ingin membangun sebuah jaringan sebetulnya hubungan gitu, karena dia sedang ramai dibicarakan, sedang populer begitu. Jadi itu ada harapan. Dan apakah dia si Vicky ini juga memberikan janji-janji sehingga Bapak dan Ibu ini terus memupuk harapan itu kepada Vicky? Janji sih nggak ada ya, cuman ya dia bujuk rayu aja gitu. Bujuk rayu, boleh lihat nggak bujuk rayunya kayak apa tuh? Nanti saya bacakan ya. Mana yang boleh dibaca? Bujuk rayu Vicky. Kayak apa sih Vicky Prasetyo itu kalau lagi baca-baca? Dari sini boleh dibaca, oke. Demi yang mana tuh? Ini kah? Oke.
Oh, ada bunyinya gini. Ini adalah pada tanggal, oh nggak ada tanggalnya ya. Tulisannya adalah kamu segera selesaikan rumah tanggamu. Emangnya PR diselesaikan ya kan? Oh gini, demi Allah sayang atas nama akidah Islam. Aku memang tulus ikhlas. Kenapa sih aku kenalin keluargaku yang aku masih selalu salah ja di mata kamu. Nulis ja-nya pakai JA ya, ja. Terus ini ada lagi, petugas yang bayar hutang aku selama di lapas. Nanti Sabtu aku bebas, kasih semuanya uang sayang gitu katanya ya. Aku penting sekali, tanggal 8 November aku sudah bebas. Aku minta tolong sekali. Terakhir ini Jayang gitu ya. Please yang gitu. Kak, kamu enak ja sabar, aku di penjara. Demi Allah, aku jadi kelaparan. Saat ini uang gak punya. Aku disuruh sabar sampai besok gak makan. Begitu kata Vicky Prasetyo. Tapi kok montok? Tapi kok montok gitu. Gini. Kayak lu montok. Terus gini. Please ini Jayang. Ting. Please yang. Ting. Nih, ya yang sayang nanti titipin 1,5 yang buat bayar catering sama Bunda Ririn. Aku masih tunggu bayaran TV, shootnya saja belum, baru tanda tangan semalam katanya. Oke. Ya, Selasa aku transfer gak ada, kalau sekarang kamu ngerti gak? Oh, udah mulai galak nih dia. Iya, udah mulai marah-marah nih ya. Kalau ditagih galak, kalau minta manis-manis. Harus, Mbak. Oh gitu, harus. Kita akan kembali lagi ya, penasaran kan? Saya akan bacakan kisah ini dong ini selengkapnya. Setelah ini tetap di Rumpi. Ya baik, ini masih bersama Ibu Eni yang mengaku sebagai salah satu juga korban Vicky Prasetyo karena pernah dipinjam uang tapi belum kembali gitu ya, bahkan tidak ngaku kalau minjem uang ya. Tapi ternyata Ibu Eni ini meng-capture semua percakapannya dengan Vicky, ini salah satunya ya. Kamu tolong bantu aku, kenapa? Transfer ke rekening mamah yang 5 juta saja, semuanya 25 juta gitu ya. Oke. Kemudian sekarang aja sore kenapa? Besok si repot banyak kuasa hukum. Oke, terus ketika ditanya Bu Eni bertanya, memang cuma aku yang menjenguk, emang gak ada yang lain menjenguk gitu ya? Jawaban Vicky adalah, tidak. Itu tulisannya begini, tidak, A-nya banyak, kemudian kakak gitu. Terus ya ini banyak perhatian, jangan lupa maem dan jaga kesehatan ya ya. Nah, nih. Minjem uang lagi, banyak lah pokoknya. Aku lelah banget yang habis shoot, sabar ya Allah katanya gitu. Ya begitulah pokoknya banyak lah ya. Ini aku mau tanya, jadi transfer ke mamanya tahu? Kalau transfer Gak pernah transfer? nggak pernah. Tapi apa, pernah ngasih, mamanya pernah minta atau adik-adiknya minta gitu? Ya adik-adiknya bilang katanya mama pinjam waktu pembebasan itu ya, mama pinjam katanya gitu. Ini Kak Vicky, bukan Kak Vicky yang pinjam, ini mama katanya gitu. Berapa? Waktu itu sih minjem 5 juta. Minjem 5 juta? Tapi aku anterin juga sih ke rumah karena mau transfer, dari datang aja ke rumah, kan deket rumah akunya. Dari rumahnya Vicky. Iya. Rumah Vicky yang di mana nih? Yang di Galaksi. Oh di Galaksi di Cikarang? Iya. Di Cikarang, tapi suami tahu ya kalau ini datang ke rumah? Datang izin aku permit. Oh di Galaksi, izin tahu ya. Kenapa datang langsung ke rumah Vicky? Ke rumah itu? Iya karena kan Vicky kalau minta uang kan selalu maksa. Kalau nggak diturutin harus, ya gitu. Dia marah-marah lah gitu. Cepet. Vicky ada yang kurang. Apa? Sayang, jangan lupa makan ya. Jangan lupa apa nih? Jangan lupa makan, jangan lupa cepat pulang ya. Apa yang lupa? Jangan lupa lepasin bulu mata ya. Bulu matanya Vicky Prasetyo maksudnya gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan Bu Eni, ini kita akan minta Bu Eni untuk menjawabkan dengan tegas
Saya beri pertanyaan, jawablah dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta Ibu Eni bahwa sesungguhnya Ibu Eni mengharapkan sesuatu dari Vicky sehingga mau meminjamkan uang? Tidak. Fitnah. 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 Jadi tidak mengharapkan apa-apa dari Tidak. Vicky. Hanya cuma pengen kenal aja. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi kenapa sih sampai mau? Karena dia suka marah-marah kalau minta uang kalau nggak dikasih. Iya. Pernah nggak dia minta Bu Eni datang ke lapas, tapi Ibu Eni nggak bawa duit? Pernah. Terus apa yang terjadi? Ya, dia kecewa. Dia bentak-bentak. Kok kamu nggak bawa uang sih? Oh gitu. Iya. Lalu. Iya, kan aku kan kalau dibentak di depan umum nggak terima, siapa dong yang mau terima di depan umum dia bentak-bentak aku gitu kan. Ya, harus bawa gitu. Kalau tiap datang perintah, adanya perintah. Pernah ngambil tas terus cari periksa-periksa sendiri tasnya Ibu Eni? Iya. Oke. Kalau aku datang, gimana bawa uang nggak? Oh gitu. Iya. Terus kalau jawabannya enggak, dia nggak percaya. Iya, nggak percaya. Kamu bawa kan? Nggak mungkin nggak bawa. Terus? Aku nggak bawa. Mana coba sini korek-korek tas akunya gitu kan? Kalau ada duit diapain sama dia? Diambil. Kalau ada duit diambil. Pernah begitu? Iya. Berapa itu? Padahal nggak banyak, 100-200 ribu gitu. Iya, ya minta dianya aja. Dia minta itu harus segitu gitu kan? Oke. Jadi agak nakutin ya kalau Iya, buat Bu Eni. nakutin. Nakutin, jadi harus dikasih Iya, gitu. dia keras Mbak. Sempat merasa terteror nggak sih? Iya sih, Sempat. shock aku. Shock, terteror. Fitnah atau fakta Ibu Eni bahwa Ibu Eni sebetulnya menyimpan rasa suka kepada Vicky? Demi Allah, demi Rasulullah, aku sama sekali nggak ada apa-apa. Nggak Aku ada apa-apa? nggak ada rasa suka, nggak ada. Gak ada rasa suka? Nggak ada. Walaupun sudah dikenalkan kepada keluarganya Vicky? Iya. Dikeluarkan kepada keluarganya? Iya. Gimana kalau dia memperkenalkan kepada keluarganya tuh Bu Eni disebut sebagai apa? Katanya sih itu adik ipar kamu, deket-deket ya sama adik ipar kamu katanya. Gitu, Bu Eva gitu juga Kak? Suka gini, oh itu adik ipar kamu deket-deket ya, itu ibu mertua, calon ibu mertua gitu-gitu, suka gitu juga? Ya kalau mama sih, kalau ibu Emma maksudnya, kalau ibu Emma sih ya dia apa namanya ngelihatnya tuh ya masih gimana gitu. Kalau ke aku sih enggak. Kalau kamu katanya pernah dikenalkan juga sama neneknya Vicky? Oh iya, Coba waktu ceritakan. ke lapas. Neneknya tuh sempat pegang tangan aku gitu ya, lama sekali. Nah, terus neneknya bilang, katanya kamu orang baik, katanya gitu. Ya seperti apa ya, tahu gitu. Aku berumah tangga sudah lama gitu. Jadi soalnya aku jadi sayang kan sama nenek, baru kenal kok sudah deket gitu. Kamu dibaca-bacain gitu ya? Kayak gitu maksudnya, kamu tuh orangnya sebetulnya baik banget. Kamu tuh cantik, kamu tuh sayang keluarga kan. Suami kamu di kayak peramal ya. Bener ya Bu? Ya kan? Saya juga bisa gitu ya. Terus Vicky bilang apa tentang neneknya? Vicky bilang apa tentang neneknya? Ya, nenek aku orang pintar Oh katanya. orang pintar, lulusan dari luar negeri juga? Bisa menilai katanya. Oh bisa menilai, oh orang pintar karena bisa menilai orang gitu. Oke baiklah. Kita belum panggil undang neneknya Vicky loh. Fitnah atau fakta Ibu Eni bahwa sebenarnya Ibu Eni ingin memanfaatkan ketenaran Vicky Prasetyo? Fitnah, tidak ingin memanfaatkan ketenarannya. Tidak, saya hanya ikhlas menolong, meminjamkan, perhatian begitu. Berapa sih sebenarnya total yang udah dipinjam Vicky itu? 24 juta. 24 juta. Nggak banyak kok Mbak. Nggak banyak. Dia Tapi yang susah. bikin sakit hati apa? Ya karena dia nggak mengakui gitu, Karena dia dia nggak ngakui. pinjam, nggak mengakui. Bahkan pada ketemu dibentak-bentak gitu ya Pak ya? Dibentak-bentak? Dia ngomong apa Pak? Ya itu, dia tidak mengakui, Bu. Tidak ngaku sama sekali. Sama ditanya sama saya pun, loh, Bapak ada urusan apa dengan saya? Oh gitu ngomongnya? Dia nggak ngaku pernah nyuruh Ibu Eni menceraikan Nggak. Bapak? Nggak. Nggak pernah? Nggak. Wow. Next. Fitnah atau fakta bahwa suami Ibu Eni tidak mengetahui jika Ibu Eni sering berkunjung ke penjara dan memberikan sejumlah uang kepada Vicky Prasetyo? Suami aku tahu kok. Oh, suaminya tahu. Suami aku tahu. Termasuk- Malah waktu pertama kali aku datang ke lapas itu dianterin sama suami. Oh, diantarin mas suami. Ketika ketemu Vicky apa yang terjadi kemudian? Ya aku kan bukan muhrimnya ya. Oh. Berarti kan aku
Jaga jarak berhati-hati dulu gitu kan, jaga jarak dulu. Kata Vicky-nya, kamu kok tegang amat sih ketemu aku ya, aku kan muslim ya, aku jadi mau dia tuh kayak gimana gitu kalau ketemu mungkin ya, kalau maunya gimana langsung akrab gitu. Gitu kali. Dianya sendiri suka gitu-gitu nggak tangannya? Hah? Tangannya suka prakarya juga nggak? Ya tanya aja. Oke baik, Bu Eni silakan duduk kembali ke kursi Bu Eni, silakan Bu. Ini Bu Eni tadi cerita banyak bahwa sampai pada saat Vicky mau bebas pun katanya dia minta dibawakan apa? Minyak wangi. Iya, minyak wangi. Yang minta melalui siapa? Vicky-nya langsung telepon. Langsung Dia kalau apa main perintah, kalau ada maunya tuh langsung telepon. Bapak dengar kalau Vicky lagi nelpon katanya suaranya kencang banget. Pernah, saya sekali pernah dengar. Pernah suara. sekali. Kebetulan saya baru pulang kerja. Maaf, baru akan berangkat kerja karena dia Pagi-pagi. telepon pagi. Oke. Oleh istri saya di loudspeaker. Di loudspeaker. Jadi memang terbuka sebetulnya. Betul. Karena itu Bapak Betul. percaya Iya. sekali. Iya. Kalau menurut Bapak ini kenapa sih apa yang membuat Bu Eni ini akhirnya meminjamkan uang kayak seperti apa ya? Seperti nggak berdaya gitu menolak permintaan Vicky. Kalau masalah keuangan itu saya tahu belakangan. Tahu belakangan. Betul. Oke. Setelah istri Nilai saya, totalnya. karena begini pertimbangan, saya tanyakan ke istri saya, kenapa kok baru saya kasih tahu belakangan? Karena dia ada statement bahwa itu akan dikembalikan 1 hari setelah akan bebas. Ternyata. Tapi faktanya ketika dia 1 hari bebas, dia mengakui bahwa hutang saya 20 juta ditambah 5 juta lagi. Seperti tadi kan yang di BBM itu. Itu. Malah nambah dia bukannya datang dibayar. nambah, bukan malah bayar. Oh dan marah-marah lagi Dan ya. marah-marah. Jadi Ibu mau ngasih utang lagi berharap supaya dikembalikan. Nanti saya bayar tapi pinjam dulu 5 juta gitu kayak gitu modelnya ya. Oke. Oke, ini ada Pak Muarakarta ini. Pak Muarakarta mungkin bisa dijelaskan apakah memang sudah ada rencana untuk mengajukan gugatan juga terkait dengan kasusnya Ibu Eni? Ya, saya baru terima kuasa dan saya sedang mempelajari semua bukti-bukti yang ada di SMS. Apakah memang ini harus saya bawa ke jalur hukum atau memang bisa diselesaikan di luar jalur hukum. Oh, begitu. Nah, jadi 1-2 hari ini biar saya nanti yang menyampaikan ke Bu Eni apakah kita laporkan ke pihak kepolisian atau seperti apa kita menyikapinya. Oke, jadi pertama mungkin ditempuh jangan ditagih dulu begitu ya. Kalau dibayar ya sudah, tapi kalau masih mengelak. Ya, kita jalan kekeluargaan. Kasihan kalau Vicky digencet terus kan karena kasusnya terlalu banyak. Oh, Bapak kasihan sama Vicky Prasetyo, Pak? Secara manusiawi lah. Oh, secara manusiawi. Bapak pernah ngobrol sama Vicky Prasetyo? Tidak pernah. Pernah SMS? Dijanjikan asmara? Baik, terima kasih Pak Muarakarta. Oke Pak Dery, sebagai seorang suami ya, yang ini Bapak udah baca semua SMS-nya Pak? Istri terbuka semua ya? Oke. Pasti, dan kemudian Bapak pernah datang ketemu Vicky mengelak semua utangnya, malah tanya Bapak urusannya apa datang ke saya gitu ya Pak? Betul, Ya? betul. Pasti Bapak ada perasaan marah dong? Jelas Bu. Marah banget? Marah banget. Marah banget. Sekarang lihat kamera Pak, anggap itu Vicky Prasetyo. Silakan Bapak, apa yang ingin Bapak katakan saat ini kepada Vicky? Vicky, ya, untuk kedua kali saya bertemu dengan Anda. Pertama, saya ketemu di suatu tempat di studio lain, karena saya memang berniat untuk bertemu dengan Anda. Karena selama ini saya sudah melakukan fase-fase baik ya, menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik, termasuk dengan ibu Anda. Ya. Saya harap saya mewakili istri saya, dan saya harap Ibu Emma sebagai orang tua mewakili dong, memediasi dia. Tapi proses ini tidak bisa berjalan, Oke. dan dia selalu berbohong. Oke, silakan bicara kepada Vicky. Jadi, ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah menanyakan sebagai sesama laki-laki, Iya. saya sebagai suaminya ini, dan dia sebagai Vicky, sebagai laki-laki yang seharusnya gentleman dong, Iya. ya. Saya sudah membuat statement sebuah gentleman agreement, menanyakan ada apa hubungan Anda dengan istri saya. Dia memang tidak mengakui. Oh, tidak ada apa-apa Pak, katanya. Tapi kenapa kemudian terjadi seperti ini? Nah, itulah yang kamu pegang. Jadi kalau seandainya saja di negeri ini tidak ada ranah hukum,
ada hukum rimba saja, saya undang dia untuk berduel dengan saya.